kenapa tidak semangat hari ini? Padahal kita kan mau belajar. Iya, Bet. Aku udah bosan kali online terus. Semua online. Iya sih, Morgan. Sama, aku pun merasakan seperti itu. Dan mungkin teman-teman dan guru-guru kita juga merasakan hal yang sama. Itulah, nggak tahu lagi mau dibilang apa. Udah bosan kali lah. Morgan, bukan cuma kita loh yang merasakan semua ini, tapi dunia. Jadi kita tidak boleh dikalahkan oleh pandemi ini. Justru melalui pandemi ini kita banyak belajar bahwa belajar bukan hanya di sekolah, tapi kita bisa belajar dimanapun dan melalui media apapun. Ya Albert, terima kasih ya sudah mengingatkan aku. Dari sekarang aku harus semangat belajar. Benar Morgan, aku juga harus lebih semangat lagi walaupun belajar online. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar kan? Ya, hari ini kita akan kembali belajar PPKN pada tema 2, subtema 1. Nah, seperti yang video tadi, percakapan antara Morgan dan juga Albert. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Jadi materi kita hari ini adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, karena itu kamu harus menyimak video ini dengan baik ya, dan tetap semangat. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi, mohon mengikuti video ini dengan baik dan kamu memahami apa yang Ibu sampaikan. Kita simak ya bersama-sama. Ya, hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir, atau sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir, itu adalah hak. Kemudian kewajiban, sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi selain mendapatkan hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi jangan hanya mau menerima hak saja, tapi tidak mau melakukan kewajiban. Kemudian tanggung jawab, itu sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi ketiga hal ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Jadi ketika kita punya hak, kita memiliki kewajiban. Dan bagaimana kewajiban kita ini kita kerjakan? Kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, bukan sembarangan atau asal-asalan. Nah, Coki, coba kamu berikan dulu pengertian, apa tadi pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Apa tadi Bu? Maaf Bu, saya tidak fokus. Waduh, harus fokus ya nak. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada yang tahu? Saya Bu. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Lalu, untuk tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan pada orang tersebut. Tuh Bu. Iya, bagus sekali nak. Kamu menyimak apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya Putri. Ya, Ibu ulangi sekali lagi ya. Pengertian hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi tanpa terkecuali. Kemudian tanggung jawab, sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Berani ya menyelesaikan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, di sini sudah ada ilustrasi. Ini adalah dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Ya, ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita. Jadi, bukan hanya di sekolah ataupun di rumah, tapi di masyarakat juga kita ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke, dengarkan ya ilustrasi ini. Pada hari libur, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Pada hari yang sama, di lingkungan rumah,
Pak Tony diadakan kerja bakti. Pak Tony memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti. Pak Tony melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga lingkungan menjadi bersih. Setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa memang Pak Tony berhak untuk beristirahat. Tapi ingat, dia juga punya kewajiban untuk mengikuti kerja bakti. Supaya apa? Supaya nanti ia memiliki hak beristirahat di lingkungan yang bersih. Nah, di sini dapat kita lihat berarti Pak Tony ini mengerjakan kewajibannya penuh dengan tanggung jawab. Coba dia misalnya asal-asalan, yang penting ikut, bisa jadi kerja bakti ini akan lama selesai. Nah, setelah lama selesai, bisa jadi dia tidak mendapatkan haknya untuk beristirahat. Nah, dia menyelesaikannya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan akhirnya memperoleh haknya beristirahat di lingkungan yang bersih. Paham ya dari ilustrasi ini? Nah, di sini ada juga hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ini ada sebuah ilustrasi bagaimana hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini adalah sebuah contoh musyawarah. Ibu bacakan ya. Warga Desa Sukasari mengadakan pemilihan ketua RW. Sebagai salah satu warga Desa Sukasari, Pak Rino memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pak Rino dan warga lain sejak pagi bergotong royong menyiapkan tenda dan kursi di balai warga tempat warga akan memberikan suaranya. Di malam hari, warga beramai-ramai berdatangan ke balai warga untuk memberikan suara dengan memilih satu ketua RW yang ada di kertas pemilihan. Warga pun tetap berada di balai warga hingga perhitungan suara berakhir dan terpilih seorang ketua RW baru. Seluruh warga menjalankan kewajibannya dengan menjaga pemilihan tersebut berjalan dengan rahasia, jujur, dan adil. Calon ketua RW yang dipilih oleh Pak Rino kalah dalam pemilihan. Pak Rino menerima hasil pemungutan suara dengan lapang dada dan memberikan selamat kepada ketua RW yang baru. Sebagai warga masyarakat, walaupun memiliki pilihan yang berbeda, Pak Rino bertanggung jawab untuk menghormati perbedaan yang ada. Sebagai warga masyarakat, Pak Rino juga bertanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil pemilihan yang telah menjadi keputusan bersama di masyarakat tersebut. Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa Pak Rino mempunyai hak untuk memilih pilihan ketua RW. Nah, jadi dan kewajibannya di sini adalah mengikuti gotong royong dengan warga lain. Lalu apalagi kewajibannya? Menjaga supaya pemilihan ini berjalan dengan rahasia, jujur, dan adil. Jadi dalam musyawarah itu atau dalam pemilihan ketua RW atau RT misalnya, kita wajib menjaga kerahasiaannya terus jujur dan adil, tidak ada yang bermain curang. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa Pak Rino juga dia bertanggung jawab menghormati perbedaan. Jadi dia tidak memaksakan yang dipilihnya harus menang, tapi dia menghormati perbedaan, bahkan dia memberikan selamat kepada yang menang. Nah, inilah salah satu ilustrasi yang wajib kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita wajib untuk mengikuti proses pemilihan dengan baik. Bertanggung jawab juga mengerjakannya. Walaupun misalnya kalah, kita harus tetap bertanggung jawab karena ini merupakan keputusan bersama. Nah, akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Jadi tanpa tanggung jawab, kita tidak bisa menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Kemudian sebagai orang yang bertanggung jawab, kita harus melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika ada diberikan tugas, kita harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, bukan yang penting selesai. Tapi harus mengerjakannya dengan tanggung jawab. Nah,
jenis-jenis tanggung jawab itu yang pertama ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Apa tanggung jawab kita terhadap Tuhan? Pasti kita harus melakukan kewajiban keagamaan kita dengan baik dan benar. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa tanggung jawab kita terhadap diri sendiri? Nah, contohnya menjaga kebersihan, kita mandi, gosok gigi, itu tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, biasanya tanggung jawab terhadap keluarga dilakukan oleh orang tua kita, misalnya ayah kita mencari nafkah. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat dengan mengikuti gotong royong, kerja bakti, mengikuti siskamling. Itu adalah tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi sebagai murid yang baik, murid sekolah yang baik, kita wajib bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Salah satunya adalah membanggakan bangsa dan negara kita, sungguh-sungguh belajar. Nah, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, memelihara dan keamanan hidup masyarakat. Jadi kita tidak boleh mengakibatkan kegaduhan, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jadi kita wajib menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jadi kita nggak boleh menimbulkan perpecahan. Terus meningkatkan solidaritas. Solidaritas itu maksudnya ada persatuan juga ya. Jadi kita semakin solid, semakin bersatu di anggota masyarakat. Nah, ingat ya, jadi di masyarakat itu kita tidak boleh berkelahi, seperti itu. Atau kita membenci tetangga kita, tidak bisa. Nah, kemudian menghapus diskriminasi di masyarakat. Jadi diskriminasi ini adalah sikap membeda-bedakan golongan. Oh, aku mau bertemannya dengan ini saja, aku mau bertemannya dengan sesuatu saja. Nah, kita harus hapuskan itu. Karena kita adalah bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Nah, anak-anak, tugas kamu adalah coba buka bukunya halaman 90 nomor 2. Situ berilah contoh 3 tanggung jawab kamu sebagai siswa. Jadi, apa tanggung jawab kamu sebagai siswa? Oke. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati.